Oke guys, kembali lagi di channel Alif Auto. Hari ini saya akan mau mereview sebuah mobil yang cukup spesial karena dia ini mobil yang cukup underrated dan masih jarang mengaspal di Indonesia. Yaitu adalah Wuling Cloud EV. Ingin tahu selengkapnya? Cek video ini sampai habis. Oke, jadi pembahasan pertama yaitu adalah mengenai spek Cloud EV ini. Jadi Cloud EV ini memiliki horsepower sekitar 134 horsepower dan memiliki torsi 240 Nm. Dan Cloud EV ini dia dapat menempuh jarak sekitar 460 km per jam. Jadi untuk mobil mobil elektrik seperti ini tuh dengan jarak 460 tuh sudah cukup besar ya. Oke, sekarang kita akan ke bagian eksterior mobil. Jadi yang pertama, Cloud EV ini dia lampunya di bawah ya posisinya. Dan dia sudah LED projector. Lalu setelah itu di atas ini itu adalah lampu DRL. Jadi DRL-nya ini dia menyambung panjang ya dari sini ke sana. Jadi kesan futuristisnya itu juga wah kayak melekat banget nih mobil. Dan jadi untuk sen Cloud EV ini dia itu kayak bergantian gitu ya dengan DRL-nya. Oke. Lalu di sini ada logo Wuling. Dan by the way ini tuh bukan untuk ngecas ya, ini cuma tonjolan aja, emang mungkin kelihatannya kayak untuk mengecas mobil. Lalu di sini ada kamera, karena Cloud EV ini dia sudah mempunyai 360 kamera. Lalu di sini ada untuk sirkulasi udara. Lalu di sebelah sini tuh ada untuk plat nomor ya, sini ya plat nomor. Oke, lalu di sini ada aksen-aksen chrome sedikit ya. Oke, sekarang saya akan berpindah ke bagian samping dari Wuling Cloud EV. Jadi Cloud EV ini tuh yang pertama itu dia memiliki ban 18 inci. Dan lalu Cloud EV ini dia sudah tidak menggunakan velg kaleng yang tidak seperti mobil listrik Wuling yang sebelum-sebelumnya seperti Bingo ataupun REV karena velg standar mereka masih kaleng. Tapi kali ini enggak, dia pakai velg asli. Dan dia 18 inci ya, dia gede juga lah. Lalu ini ke bagian spion, dia udah auto spionnya sudah auto. Lalu di sebelah sini tuh ada kamera karena ya seperti saya bilang Cloud EV ini sudah 360 kamera. Nah lalu di sebelah sini ada yang unik, itu adalah di bagian handle pintu ini dia rata seperti Ioniq gitu ya. Nah jadi kita kalau mau itu kita kuncinya itu seperti ini. Kuncinya persis seperti REV atau Bingo. Jadi kita buka, dia bakal otomatis keluar. Jadi kita bisa buka, oke? Tapi kita akan bahas nanti. Oke, kita lanjut. Di sini adalah bagian belakang, kacanya cukup besar. Kacanya besar nih, seperti ini. Jadi mungkin untuk visibilitasnya ini cukup oke. Oke, lalu ya di sini ini adalah port untuk cas DC. Jadi dia lebih besar ya wattnya. Nih. Oke, jadi di bagian sini tuh dia ada chargeran untuk chargeran AC. Ya, seperti ini ya. Jadi AC ini adalah untuk chargeran yang wattnya lebih kecil ya. Oke, kita sekarang akan ke bagian belakang. Jadi pertama ini ada lampu ya. Dia lampunya ini juga sama-sama senada dengan bagian depan, yaitu lampunya ini dia menyeberang dari kanan ke kiri. Oke, jadi lampu ini sudah full LED. Ini adalah lampu untuk sein, di sini ada sein, rem dan lampu mundur. Oke, lalu untuk lampu malam dia akan menyala lurus ini ya. Lalu di sini ada logo Wuling dan di sini juga ada emblem Cloud yang dia kayak tulisan-tulisan sambung gitulah ya, karya REV dan Bingo. Lalu di sini ada ada strip chrome seperti ini yang senada dengan bagian depan. Lalu di sini ada parking sensor, ada 4 biji, 1, 2, 3 dan 4. Lalu di sini ada lampu untuk lampu reflektor ya. Lalu ya di sini ada lampu rem spoiler. Nah, di sini itu kalau di China-nya itu harusnya kamera, tapi karena sudah masuk ke Indonesia, jadi untuk kamera spoiler itu nggak ada. Oke, jadi saya akan bahas di dalam Cloud EV ini. Jadi yang pertama, dia ini
Wuling ini dia menyediakan sebuah pompa. Jadi isinya adalah untuk pompa ban Cloud EV. Nah, lalu setelah itu ini ada segitiga emergensi. Jadi ya dia untuk emergensi ya. Pasti kalian tahu ya apa itu segitiga emergensi. Nah, lalu di sebelah sini ada, oke, ini sepertinya, oh ya, ini adalah tow bar. Mungkin untuk towing mobil ini ya. Jadi bisa untuk ditarik. Nah, lalu setelah itu ada chargeran AC untuk Cloud EV ini. Ini kayaknya sama ya sama chargerannya REV nih ya. Dia seperti ini ya. Dia untuk chargeran AC. Jadi untuk menutup Cloud EV ini dia ada dua tombol, sini atau sini. Dia sama-sama otomatis ya. Jadi kita pencet ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke bagian interior. Jadi yang akan saya bahas fitur-fitur dari Cloud EV ini. Sebelumnya layar ini memiliki ukuran 15,6 inci. Oke, pertama di sini adalah untuk menyambungkan ke Bluetooth. Lalu di sebelah sini adalah untuk melihat informasi tentang baterai mobil ini. Jadi charging schedule-nya, power level-nya berapa dan distance-nya berapa. Setelah itu ada energy curve, driving score, dan terakhir energy regulation. Nah, lalu di sebelah sini ada untuk, nah ini nih, ini akan saya bahas nanti karena ini mungkin intinya ya. Sebelah sini ada radio. Lalu sebelah sini adalah untuk Bluetooth musik gitu ya. Oke, jadi pertama saya akan ke bagian 360 kamera. Jadi 360 kamera ini ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah front view seperti ini. Lalu samping kanan untuk melihat setirnya nih ya. Oke, lalu ada sebelah kiri dan terakhir adalah belakang. Oke, lalu saya akan bahas selanjutnya itu adalah vehicle control. Nah, jadi vehicle control ini itu ada banyak. Pertama di sini ada window lock. Jadi apa ya? Semua pengaturan tuh ada di sini. Kayak Tesla gitulah ya. Window lock. Nah, lalu di sini adalah jadi lock car to close window. Jadi ketika mobil ini dikunci, maka window akan tertutup rapat otomatis. Lalu setelah ini untuk adjustment right mirror, oke, untuk mengatur. Lalu left mirror, nih, jadi kita menggunakan yang ada di setir ini. Ini di sini tuh ya, right mirror tuh kita bisa seperti itu. Nah, oke. Lalu ini adalah untuk fault review mirror tuh dia. Tuh dia akan bakal fault. Oke. Nah, ini adalah untuk pengaturan. Jadi ketika kita mengunci mobil ini akan fault mirrornya. Lalu di bawah ini adalah buttonless entry. Nah, jadi ini tuh fitur ini itu akan berguna jika kita malas mengeluarkan kunci lagi. Jadi kita tinggal cuman deketin aja. Dan yang penting itu kita harus membawa kuncinya. Jadi ketika kita mendekat, jadi mobil ini akan otomatis terbuka. Oke, lalu setelah ini ada approach to open trunk. Jadi untuk membuka bagian bagasi otomatis, kita hanya perlu mendekati saja. Di sini ada tombol untuk open the trunk, kita coba pencet. Tuh, seperti itu. Ya, lihat. Di situ dia akan terbuka otomatis. Oke, kita untuk close kita pencet kembali. Ini Cloud EV emang, aduh, saya kagum sih guys, karena mobil ini tuh kedap suara banget. Oke, lalu setelah ini ada trunk opening. Jadi kita bisa setting bagasi ini, bisa disetting tingginya tuh seapa. Oke, kita akan ke bagian wiper. Nah, setelah ini di sini adalah tombol untuk wiper repair, tapi tidak bisa digunakan karena dia posisinya nggak bisa ya, karena harus di posisi tertentu, saya lupa. Nah, lalu di sini adalah untuk rain sensor. Nah, jadi wiper mobil itu sudah otomatis. Jadi mungkin sensornya ini ya. Jadi ketika ada hujan, dia bakalan otomatis nyala wipernya. Oke, kita akan setelah door and window, sekarang kita akan ke bagian lamp. Pertama, nah ini nih ambient lamp nih. Jadi ambient lamp ini itu dia ada di bagian sini, speaker. Jadi bisa auto. Mungkin kalau auto ini saat malam dia nyala, tapi saat siang mati. Kita on saja. On. Nah, ini ada random dan fix. Nah, saya akan bahas nih.
fixed mode ini itu kita bisa ganti warnanya, dan warna ini ada 360. Kita bisa warna biru, warna hijau, dan merah. Banyak lah pokoknya. Ini ada random ini jadi akan berubah-berubah sendiri. Kita random aja ya. Ambientnya ini kita bisa atur ya. Lalu di bawah ini modenya nih ada dynamic, soft shimmer, dan yang terakhir randomize. Nih, akan mau lihat nih. Ini lampunya nih. Wih, keren banget nih kalau malam. Aduh, keren banget nih. Dan ada lagi di sini, sebelah sini. Sebelah sini ya. Dia akan nyala. Oke, lalu ada random time control, kita bisa atur berapa detik. Oke, sekarang kita akan ke bagian ADAS. Nah, ADAS ini adalah fitur paling spesial yang ada di Wuling Cloud TV ini. Jadi di sini adalah untuk FCW dan AEB. Nah, jadi ini tuh ketika ada mobil di depan, dia bakal warning assist braking. Nah, jadi saat di depan ada mobil, jadi dia bakal otomatis ngerem gitu, akan melambatkan kecepatannya. Nah, lalu di sini ada lane departure warning. Jadi mobil ini itu agar untuk menjaga kita tetap di jalur. Jadi kalau misalnya kita keluar dari jalur, maka dia akan ada suara warning dan setirnya akan bergetar. Lalu yang ketiga ini ada intelligent headbeam. Nah, jadi headbeam ini itu ketika ada mobil ada mobil di depan, dia bakal otomatis meredup lampunya. Dan ini untuk fitur safety juga. Nah, jadi hands off reminder ini akan aktif ketika kita menggunakan fitur adaptive cruise control. Nah, jadi bagi yang nggak tahu hand off reminder itu apa, jadi ketika kita mungkin sekitar 1 menit kita menggunakan fitur adaptive cruise control, jadi setir ini akan bergetar gitu. Nah, jadi itu untuk memperingatkan kita agar ya mungkin bisa aja kita ketiduran atau apa, agar kita ngeliat ke jalan gitu ya. Jadi untuk warning aja gitu, untuk fitur safety. Oke, sekarang kita ke bagian drive. Jadi driving mode ini dia tuh ada 4 mode. Pertama adalah Eco Plus mode, Eco mode, normal mode, dan sport mode. Nah, Eco Plus mode ini hanya memiliki top speed 80 km per jam, dan Eco mode ini adalah 90 km per jam, normal mode 100 km per jam, dan sport mode 150 km per jam. Yang itu juga merupakan top speed dari Cloud EV ini. Nah, energy recovery mode ini itu adalah recovery brake gitu. Jadi regeneration brake. Jadi weak recovery itu ya ngaruh gitu. Kalau standar ya sedang, dan strong recovery ini itu jadi ngeremnya itu kencang ya dia. Nah, lalu ke bawah ini adalah steering wheel button function. Nah, ini steering wheel ini bisa berubah dari 360. Jadi tombol-tombol di sini bisa diubah menjadi 360 view, driving mode, dan media source switching. Lanjut ke bawah ini adalah parking with comfortable brake, bisa dinyalain, bisa dimatiin. Lalu di bawah ini brake pedal feel, comfort, standard, dan sport. Nah, di bawah sini ada auto hold. Nah, jadi auto hold ini ketika ditanjakan dia akan berhenti otomatis gitu ya, fitur auto hold. Lalu ada ESC-nya nyala mati, lalu driving video restriction. Dan di sini adalah untuk mereset trip mobil ini. Nah, jadi di Cloud EV ini ada fitur mungkin membantu untuk driver yang mungkin malas lah ya untuk tangannya pindah dari setir ke layar. Nah, jadi untuk mengubah pengaturan AC kita bisa seperti ini, kita naik nih. Ya, suhu AC-nya bakal naik. Lalu kita pencet samping, maka fan-nya bakal naik dan turun seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan ke bagian air conditioning yang mungkin khasnya Wuling EV series ya. Jadi pertama ini adalah untuk pengaturan angin ya. Tuh, naik turun. Nomor 1 saja. Nah, lalu di sini adalah untuk sirkulasi udara. Ini untuk suhu AC. Lalu ini adalah untuk memati nyalakan AC, memati nyalakan seluruh AC, kayak AC dan angin sebagainya. Nah, di sini ada fitur, ada mode untuk bagian bawah. Ini kaki, dan bagian atas ini hanya untuk kaki, dan ini adalah untuk rear refogger. Nah, oke, sepertinya itu saja untuk bagian-bagian pentingnya, dan sisanya mungkin fitur-fitur yang biasa lah ya di mobil-mobil lain. Nah, oke, jadi sekarang kita akan ke bagian interior mobil ini. Cloud EV ini dia tuh memiliki jok yang seperti sofa. Lihat seperti ini. Dia empuk-empuk gitu seperti sofa. Mungkin
Makanya namanya Cloud karena memang joknya sangat empuk sekali. Dan tinggi saya 165 cm. Untuk bagian headroom dia luas. Bagian legroom dia cukup luas juga ya. Ini sudah bagian depan nih. Oke, lalu di sini dia udah automatic ya untuk pengaturannya. Dan jok mobil ini itu dapat reclining 180 derajat. Jadi dia bisa nyender gitu. Nanti akan saya coba. Oke, lalu di sini ada wireless charging untuk HP ya. Wireless charging. Lalu di sini itu cup holder ya. Jadi ada 1, 2, 3 seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan ke glove box. Nah, mungkin menurut kalian ini tuh kecil ya. Nah, tapi nggak usah khawatir karena di sini itu ada untuk ekstra penyimpanan. Di sini ada untuk mengecas, USB dan lain-lain. Dia cukup luas ya. Nah, oke, lalu di sini ada cup holder. Di sini juga ada nih, cuman dia mungkin untuk botol kecil ya. Di sini ada speaker. Lalu di sini ada aksen-aksen kayu seperti ini. Nah, di sini dia soft touch dan dia sudah airbag. Lalu di sini ada kaca yang ada lampunya seperti ini. Oke, sekarang kita akan ke bagian belakang. Oke, sekarang saya akan ke bagian belakang. Tinggi saya 165 cm. Headroom dia cukup luas ya. Dan untuk legroom ini tuh wah, ini lega banget. Kalian lihat, saya bisa selonjoran, nggak kena, jauh banget loh. Benar-benar jauh banget. Nah, di sini dia ada untuk penyimpanan ya. Mungkin untuk naruh HP dan lain-lain. Saya speaker. Ini adalah handle pintu ya. Handle pintu dia agak lain dari mobil lain ya. Unik lah gitu. Lalu di sini ada untuk penyimpanan gitu. Lalu di sebelah sini tuh untuk pegangan dan ada lampu baca nih seperti ini nih. Tuh lampu baca ya. Oke, dan di sini adalah untuk AC. AC lalu di sini untuk penyimpanan lah ya. Penyimpanan lalu saya di sini tuh ada armrest. Dia ada cup holder 2 biji. Wah, ini nyaman banget nih. Ini buat pergi jauh nih enak banget, beneran dah. Waduh, ini dia bisa reclining juga. Tuh, oke, bisa seperti ini recliningnya. Oke, lalu ini di belakang ini 3-seater ya. Di sini ada seat belt dan sini ada seat belt lagi. Oke, sepertinya itu saja untuk bagian sini. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis, dan jika kalian berminat untuk membeli Cloud EV ini, kalian silakan hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG saya, @alif_vibo_. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.